peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di bulan Juni maupun di bulan-bulan setelahnya. Mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, seolah-olah kebenaran adalah milik mereka. Janji-janji kuele Salam Rahayu. Bulan Juni banyak prediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Juni. Sebenarnya sejak kita memasuki tahun 2025, kita sudah merasakan kesulitan ekonomi, terutama bagi yang ada di daerah perkotaan. Ekonomi yang sulit ini sangat dirasakan. Susahnya mencari pekerjaan, para pengusaha banyak sekali yang goyang, bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Ini yang mengakibatkan kemudian banyak sekali PHK yang terjadi di hampir semua wilayah. Dan ini sudah terjadi dari sejak beberapa bulan yang lalu. Dan bulan Juni ini adalah krisis yang sebenarnya. Tidak hanya resesi yang akan terjadi, tapi masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di bulan Juni maupun di bulan-bulan setelahnya. Banyak terjadi bencana. Bencana akan terjadi di mana-mana. Dan di sepanjang tahun 2025 ini juga akan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kesemuanya itu harus kita waspadai. Jangan sampai mengabaikan ini. Karena kita sama-sama tahu tanda-tandanya sudah ada dari sejak kita memasuki tahun 2025. Kita sudah merasakan kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan di dalam berusaha, dan juga banyak sekali konflik-konflik yang sudah terjadi. Kejadian-kejadian ini tidak hanya akan terjadi di bulan Juni, akan terus terjadi sepanjang tahun 2025. Dan ini akan terus terjadi, semuanya akan mencapai kepada puncaknya. Karena selama ini, selama bertahun-tahun, bahkan selama berpuluh-puluh tahun, benih-benihnya kita biarkan. Semua yang memiliki tanggung jawab, yang seharusnya berperan, membiarkan. Bangsa yang besar ini kehilangan marwahnya. Mereka sibuk dengan kepentingan politiknya, tidak peduli dengan kondisi carut-cemarutnya tatanan masyarakat di negeri ini. Setiap waktu kita mendengar tentang kemajuan. Kenyataannya justru kita semakin mengalami kemunduran. Setiap waktu kita mendengar tentang kebaikan. Akan tetapi semakin hari semakin memburuk. Hampir setiap hari kita menyaksikan sekelompok orang yang untuk mencapai tujuannya mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, seolah-olah kebenaran adalah milik mereka. Sehingga ketika ada yang mengkritik, yang menentang, kemudian ramai-ramai dianggap menista. Ini memang kenyataan yang sampai hari ini masih terus terjadi. Ini secara nyata telah memberikan pendidikan yang buruk terhadap generasi kita, terhadap anak cucu kita. Anak cucu kita tidak akan lagi bisa menghargai orang lain. Bahkan hari ini, anak-anak hari ini tidak lagi bisa menghargai orang lain,
bahkan tidak bisa menghargai orang tua. Dan ironisnya, banyak dari saudara-saudara kita yang membenarkan perbuatan-perbuatan sekelompok orang ini. Jadi ketika kita tidak menggunakan logika kita, maka kita akan salah mengira masing-masing elit kita sibuk dengan kepentingan politik mereka, sehingga tidak terpikir atau bahkan sengaja membiarkan bangsa yang besar ini kehilangan marwahnya. Mereka sibuk dengan kepentingan politiknya, tidak peduli dengan kondisi carut cemarutnya tatanan masyarakat di negeri ini. Terkadang kita bingung untuk mencari panutan. Yang ada di tengah-tengah kita sosok orang yang katanya menjadi guru. Padahal guru kalau dimaknai dari bahasa Jawa, guru digugu, ditiru. Digugu ucapannya, digugu itu artinya dipercaya ucapannya, bisa ditiru perilakunya. Akan tetapi kenyataan hari ini sosok guru itu sulit kita dapati yang seperti itu. Adanya guru hari ini adalah mereka yang selalu memaksakan, yang selalu ingin didengarkan, dipercaya ucapannya, akan tetapi perilakunya tidak bisa ditiru. Ketika kita yang belajar kepada mereka meniru perilaku mereka, maka yang terjadi seperti apa yang saat ini kita saksikan. Ini saya sampaikan, ini adalah kebenaran, walaupun terkadang kebenaran itu menyakitkan, tapi inilah kenyataannya. Diterima atau tidak diterima, tapi kita harus jujur bahwa inilah kenyataan yang sedang kita alami. Kita berbicara kebaikan, bicara kemanfaatan, akan tapi pada kenyataannya kita justru berperilaku buruk. Kita justru selalu memanfaatkan orang lain, tapi tidak mau memberikan manfaat. Kita hanya mau menerima, akan tetapi kita tidak mau memberi. Kita sudah sangat menjauh dengan kasih sayang, welas asih, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya. Kita bicara kemanusiaan, akan tetapi kita tidak bisa menghargai orang lain. Bagaimana mungkin membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar, sementara korupsi di mana-mana, kegaduhan di mana-mana, fitnah, caci maki. Jadi bangsa yang besar ini yang dulu dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, hari ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin kehilangan moralitasnya. Penyebab utamanya adalah karena kita salah memahami ajaran-ajaran, termasuk ajaran agama. Nganteni bulan